Pernah gak sih, lagi santai di rumah, tiba-tiba kuping kalian diserang suara dentuman musik yang kencang banget? Bukan dari tetangga lagi hajatan, tapi dari iring-iringan karnaval yang sound systemnya bikin kaca bergetar. Nah, kita akan bahas fenomena yang satu ini, yaitu sound horeg. Buat kalian yang belum tahu, sound horeg ini identik dengan sound system berdaya tinggi yang suaranya super kencang. Biasanya dipakai buat acara-acara karnaval, pawai, atau lomba. Tujuannya cuma satu, bikin acara jadi meriah dan pecah. Nggak bisa dipungkiri, di beberapa daerah, sound horeg ini udah jadi bagian dari budaya dan hiburan rakyat. Tapi, beberapa waktu lalu, saking banyaknya masalah, nama sound horeg bahkan diganti jadi sound karnaval Indonesia. Ganti nama doang, tapi esensinya tetap sama kan? Ini jadi bukti nyata kalau citra negatif sound horeg udah nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Nah, ini yang paling penting. Sound horeg itu bukan cuma soal rame-ramean. Ada konsekuensi kesehatan di baliknya. Menurut ahli kesehatan, batas aman suara yang bisa didengar manusia dalam waktu lama itu sekitar 85 desibel. Lebih dari itu, pendengaran kita bisa rusak permanen. Sementara itu, sound system yang dipakai buat sound horeg bisa mencapai 120 desibel, bahkan lebih. Itu setara dengan suara pesawat jet yang lepas landas. Bisa bayangin kan gimana efeknya buat kuping kita, apalagi buat anak-anak kecil dan lansia. Jadi, ini bukan lagi hiburan, tapi bisa jadi ancaman buat kesehatan. Tapi, masalahnya nggak cuma soal kuping. Sebenarnya, sound horeg ini udah jadi cermin dari masalah sosial yang lebih besar dan terjadi di mana-mana. Gak main-main. Dilansir dari CNN, ada satu keluarga di Jawa Tengah keracunan miras oplosan saat nonton sound horeg, dan 2 orang diantaranya tewas. Ini nunjukin, acara-acara seperti ini bisa jadi pemicu kegiatan lain yang berbahaya. Di sisi lain, ada kasus horor di Kediri. Seorang warga yang protes karena terganggu oleh sound horeg malah mendapat teror. Fotonya disebar, sound system diarahkan ke rumahnya, bahkan sampai dikeroyok. Ini bukan lagi soal selera musik, tapi udah jadi bentuk premanisme dan persekusi. Yang paling gak masuk akal, di Malang, ada kasus di mana warga sampai diminta mengungsi dari rumah mereka karena pemerintah desa menggelar acara sound horeg. Mendingan gak usah ada acara kalau sampai bikin warga sendiri gak nyaman dan harus ninggalin rumah kan. Gak ada yang salah dengan hiburan, kita semua butuh hiburan. Tapi kalau hiburan kita sampai merusak kesehatan orang lain, mengancam keselamatan, bahkan merusak tatanan sosial, apa itu masih bisa disebut sebagai hiburan? Pergantian nama menjadi sound karnaval Indonesia mungkin tujuannya baik, tapi kalau esensi dan pelaksanaannya tetap sama, masalahnya nggak akan selesai. Ini bukan cuma soal label, tapi soal kesadaran kita sebagai masyarakat untuk berempati dan menghargai orang lain. Menurut kalian gimana? Apa kalian setuju kalau fenomena ini harus diatur lebih ketat? Atau kalian punya pengalaman lain soal sound horeg ini? Tulis di kolom komentar.